Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, untuk kamu yang belum mengerti, ikuti dan tonton terus video ini sampai habis ya, agar kamu dapat menambah pengetahuan dan wawasan pada materi kali ini. Nah, berikut adalah peta konsep pada pembelajaran penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Dan inilah tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Yang pertama adalah mengidentifikasi teknik penerapan ragam hias pada media tekstil. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan teknik penerapan ragam hias pada media tekstil. Yang ketiga, mengekspresikan diri melalui penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada media tekstil. Serta yang keempat adalah mengkomunikasikan hasil karya penerapan ragam hias flora, fauna, dan geometris pada media tekstil secara lisan maupun tulisan. Sebelum kita membahas materi kali ini, coba amati gambar berikut. Teknik apa saja yang dapat digunakan dalam membuat ragam hias dan jelaskan apa fungsi ragam hias pada bahan tekstil. Untuk kamu yang sudah tahu, ayo silakan ditulis di kolom komentar ya. Pengertian ragam hias tekstil. Ragam hias adalah bentuk-bentuk dasar hiasan yang biasanya disusun secara berulang-ulang sesuai pola tertentu dan diterapkan pada karya seni atau kerajinan dengan tujuan untuk memperindah atau menghias. Nah, sedangkan tekstil adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain. Terdapat dua jenis serat yang digunakan, yaitu serat alami dan serat buatan. Penerapan ragam hias pada bahan tekstil atau mengaplikasikan sebuah motif ragam hias di atas bahan tekstil dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yakni yang pertama adalah membatik, kemudian menenun, kemudian menyulam, kemudian membordir, dan melukis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membatik. Nah, membatik adalah sebuah teknik menahan warna dengan lilin malam secara berulang-ulang di atas kain. Namun, pada perkembangannya, batik dibuat menggunakan teknik celup, cap, sablon, dan printing. Kemudian yang kedua, menenun. Teknik pembuatan kain dengan cara memasukkan secara berselang-seling kelompok benang yang membujur atau lungsi ke dalam kelompok benang yang melintang atau pakan. Kemudian yang ketiga, menyulam. Teknik pembuatan hiasan kain dengan media benang dan jarum jahit menggunakan keterampilan tangan secara manual. Kemudian yang keempat, membordir. Teknik pembuatan hiasan kain dengan media benang dan jarum jahit menggunakan bantuan mesin. Dan yang terakhir adalah melukis. Nah, penerapan ragam hias pada teknik ini dengan cara pembuatan hiasan pada kain menggunakan alat dan bahan kuas ataupun cat. Jenis dan sifat bahan tekstil. Nah, bahan tekstil memiliki keanekaragaman jenis dan bahan dasar yang berasal dari alam maupun buatan. Nah, bahan dasar tekstil akan mempengaruhi sifat dan bahan tekstil yang telah diproduksi. Kemudian jenis tekstil dapat diketahui dari perbedaan jenis benang dan permukaan teksturnya. Benang dibuat dari bahan alam atau bahan buatan. Nah, pengertian selanjutnya akan kita bahas berikut ini. Yang pertama, ada bahan alami, yaitu benang katun, sutra, dan wol. Kemudian yang kedua, ada bahan buatan, yaitu dafron, polyester, dan nilon. Untuk katun, benang katun terbuat dari kapas yang memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi.
Kemudian sutra. Benang sutra dibuat dari serat yang berasal dari kepompong ulat sutra dan memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, kuat, banyak menyerap air, dan memiliki rasa sejuk apabila digunakan. Kemudian yang ketiga adalah wool. Wool dibuat dari bulu domba dan memiliki sifat sangat lentur, tidak mudah kusut, dapat menahan panas, dan apabila dipanaskan akan menjadi lebih lunak. Kemudian bahan yang berikut adalah bahan serat rami dan agel. Bahan ini berasal dari tumbuhan rami atau jute atau rosella. Serat ini merupakan serat termurah dan cepat rusak bila terkena air dalam waktu lama. Kemudian kita ke bahan sintetis atau buatan. Nah, yang pertama jenisnya adalah dakron. Sifat dakron mudah dicuci, cepat kering, tidak mudah kusut, dan mempunyai daya serap yang tinggi. Kemudian, polyester memiliki kekuatan baik dan tidak menyerap air. Yang terakhir adalah nilon. Sifat nilon sangat kuat dan tahan lama, bisa menjadi sangat mengkilap ataupun kusam, tahan terhadap serangga, jamur, lumut, ataupun kebusukan. Nah, ayo kita lanjut ke judul berikutnya, yaitu jenis dan bahan pewarna tekstil. Ada dua jenis bahan pewarna tekstil. Yang pertama adalah pewarna alami dan yang kedua pewarna buatan. Pewarna alami dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Nah, sifat dari pewarna alami adalah mudah luntur dan mudah pudar karena tidak tahan terhadap sinar matahari. Kemudian, pewarna buatan terbuat dari bahan kimia, yaitu naftol dan indigosol. Sifatnya tidak mudah luntur dan tahan terhadap sinar matahari. Nah, demikianlah video kali ini. Untuk materi berikutnya, kita akan membahas tentang menerapkan ragam hias pada bahan kayu.